Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kita bertemu lagi bersama channel Pendamping Desa Punggelan. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan materi penanganan kemiskinan ekstrim Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Ikuti terus channel kami dan jangan lupa klik subscribe, like, komen dan share video-video dari kami, channel Pendamping Desa Punggelan. Presiden Jokowi menargetkan kemiskinan ekstrim di Indonesia mencapai 0% pada tahun 2024. Seperti apa langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mencapai target tersebut? Kementerian Desa PDTT sebagai salah satu kementerian yang akan menangani kemiskinan ekstrim telah menyiapkan strategi-strategi dalam menuntaskan kemiskinan ekstrim tersebut. Pengertian warga miskin ekstrim. Merujuk pada pengukuran global oleh Bank Dunia, warga sangat miskin atau warga miskin ekstrim adalah warga yang mempunyai penghasilan di bawah parity purchasing power sebesar $1,99 per kapita per hari. Kategori warga miskin ekstrim. 1. Warga miskin ekstrim yang memiliki hampir seluruh kompleksitas multidimensi kemiskinan. Ciri-cirinya adalah lansia, tinggal sendirian, tidak bekerja, difabel, memiliki penyakit kronis atau menahun, rumah tidak layak huni, tidak memiliki fasilitas air bersih, dan sanitasi yang memadai. 2. Warga miskin ekstrim yang masih dimungkinkan dapat melakukan aktualisasi diri untuk bertahan hidup. Ciri-cirinya adalah warga miskin ekstrim produktif atau usia 15-64 tahun, tidak memiliki penyakit menahun, bukan golongan difabel. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar atau yang lebih akrab disapa Gus Halim menyampaikan, target 2024 0% kemiskinan bukan pekerjaan yang mudah, tetapi juga bukan hal yang mustahil bisa terkelola. Dengan catatan, penanganannya dilakukan di tingkat desa dan berbasis data mikro. Data mikro untuk pengentasan kemiskinan ekstrim. Kondisi sebelumnya, data yang ada, tidak tersedia data mikro. Sensus parsial rumah tangga miskin. Sehingga, penentuan warga miskin ekstrim kurang tepat. Kondisi sekarang. Pendataan ke warga desa melalui pendataan SDGs desa berbasis data mikro. Data pada pendataan SDGs desa lebih rinci karena memuat informasi nama, alamat, dan menghasilkan penghitungan kemiskinan ekstrim sesuai PBB. Sehingga, penentuan warga miskin ekstrim lebih tepat. Strategi penanganan warga miskin ekstrim. 1. Memupuskan kemiskinan ekstrim menjadi 80%, dilakukan pada level desa berbasis pada data mikro atau bottom up. 2. Subjek penanganan warga merujuk satu nama satu alamat atau by name by address, maka tindakannya melalui pendekatan sensus, sehingga dapat menyasar kepada seluruh warga atau no one left behind. 3. Penuntasan kemiskinan ekstrim pada level desa, dilaksanakan dengan cara sekali sampai selesai, dalam batas waktu yang telah ditentukan. 4. Tindak lanjut penanganan dapat disusulkan melalui posyandu kesejahteraan, yang dikembangkan pada kantong kemiskinan ekstrim. Tahap penanganan warga miskin ekstrim. 1. Pemetaan awal. Mengecek hasil pendataan SDGs desa. 2. Peta warga miskin ekstrim per kabupaten. Jumlah menurut lokasi kecamatan, desa, RW atau RT. 3. Penyusunan rencana anggaran dan PIK.
sesuai jenis kebutuhan yang dibutuhkan, wewenang, pembangunan atau pemberdayaan, lokasi. Keempat tahap ini dilaksanakan oleh Kementerian Desa PDTT. 4. Konsolidasi data dan lapangan. Mengecek satu nama satu alamat, titik pembangunan setiap kegiatan. 5. Rencana aksi. Kegiatan, rencana kerja, milestone pemenuhan, anggaran, PIK. Kedua tahap ini dilaksanakan oleh desa, Pemda, kementerian atau lembaga. 6. Implementasi. Pembangunan infrastruktur, implementasi kegiatan berkelanjutan, monitoring dan evaluasi. Tahap ini dilaksanakan oleh desa, Pemda, kementerian atau lembaga, mitra. 7. Monitoring berkelanjutan. Memastikan tidak ada lagi warga miskin di desa tanpa kemiskinan ekstrim. Tahap ini dilaksanakan oleh desa, Pemda, kementerian, Setwapres. Strategi penanganan. Fase 1, tahun 2021 dan 2022. Menuntaskan kemiskinan ekstrim di 35 kabupaten atau kota, 8.264 desa. Fase 2, tahun 2022. Menuntaskan kemiskinan ekstrim di 138 kabupaten atau kota, 29.632 desa. Fase 3, tahun 2023. Menuntaskan kemiskinan ekstrim di 261 kabupaten atau kota, 37.523 desa. Fase 4, tahun 2024. Menuntaskan desa yang belum 0% kemiskinan ekstrem dan melakukan monitoring. Aksi penanganan warga miskin ekstrim. 1. Pengurangan keuangan, meliputi gerakan asupan kalori harian untuk warga miskin ekstrim kategori 1. Bedah rumah. Subsidi listrik. Cek kesehatan posyandu. BPJS Kesehatan. Beasiswa. 2. Peningkatan pendapatan, meliputi BST, Kartu Prakerja, BLTDD, dan lain-lain. Pekerja di BUMDesa. Program-program pemberdayaan seperti padat karya, pelatihan UMKM, dan lain-lain. 3. Pembangunan wilayah, meliputi sanitasi permukiman keluarga miskin dan miskin ekstrim. Sarana prasarana transportasi permukiman keluarga miskin dan miskin ekstrim. 4. Pendampingan desa, meliputi fokus RKP Desa dan APB Desa untuk penanganan warga miskin dan miskin ekstrim. Pendampingan kepada keluarga miskin ekstrim. 5. Kelembagaan, meliputi penguatan posyandu kesejahteraan untuk warga miskin ekstrim. Komunikasi strategis penanganan warga miskin ekstrim. 1. Agenda setting atau political will. Ada kemiskinan ekstrim. Jumlah kasusnya banyak. Layak menjadi agenda publik atau warga masyarakat kemiskinan ekstrim 0% 2024. 2. Data dan rencana aksi yang realistis. Ketersediaan data. Konsolidasi data menuju data valid di lapangan. Rencana aksi seperti kegiatan, anggaran dan PIK. Akurasi data dan informasi. 3. Hasil-hasil implementasi. Aplikasi yang menunjukkan detail pelaksanaan dan monitoring tertata dari desa, kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi dan nasional. Top-off dan sertifikasi bebas kemiskinan ekstrim oleh Wapres. Kolaboratif. 4. Keberlanjutan. Berita keberlangsungan tentang capaian kemiskinan ekstrim di desa.
Pentingnya basis data desa. Menginput data secara mandiri karena desa sadar kebutuhan pentingnya data. Data tersebut memuat kemiskinan, pengangguran, kelaparan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Hasil pendataan akan masuk dalam perencanaan desa. Perencanaan desa didasarkan pada kewenangan desa sesuai UU Desa. Pemanfaatan dana desa dalam penganggaran. Penyiapan strategi ke depan berdasarkan SDGs Desa dan Indeks Desa Membangun. 35 kabupaten prioritas penanganan kemiskinan ekstrim. Provinsi Jawa Barat yang meliputi Kabupaten Cianjur, Bandung, Kuningan, Indramayu, Karawang. Provinsi Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Banyumas, Banjarnegara, Kebumen, Pemalang, Brebes. Provinsi Jawa Timur yang meliputi Kabupaten Bangkalan, Bojonegoro, Lamongan, Probolinggo, Sumenep. Provinsi Nusa Tenggara Timur yang meliputi Kabupaten Timor Tengah Selatan, Rote Endau, Sumba Tengah, Manggarai Timur, Sumba Timur. Provinsi Maluku yang meliputi Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku Tenggara, Maluku Tengah, Seram bagian Timur, Maluku Barat Daya. Provinsi Papua Barat yang meliputi Kabupaten Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Tambrau, Maibrat, Manokwari Selatan. Provinsi Papua yang meliputi Kabupaten Jayawijaya, Puncak Jaya, Lani Jaya, Membramo Tengah, Deyai. Terima kasih. Demikian materi penanganan kemiskinan ekstrim Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Materi ini bersumber dari paparan Insinyur Razali MSI, Peliter T. Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dalam kuliah online Akademi Desa pada tanggal 11 November 2021. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.